saudara semua? Ya, semua pasti dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Bersukacita selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Live with Him. Ya, kita hidup bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Haleluya. Kemarin waktu kapan, saya lupa, minggu lalu saya sudah sampaikan, kalau kita mau hidup bersama dengan Dia, kita harus apa? Memiliki komitmen. Komitmen, ya. Itu harus dan itu pasti, kita harus memiliki komitmen. Kita berkomitmen untuk hidup bersama dengan Dia. Ya. Dan kemudian kita apa? Mau mengalami perubahan di dalam kehidupan kita dengan menuruti setiap peraturan-peraturan, setiap perintah-perintah dari Tuhan. Kita akan turuti dan itu mengubah kehidupan kita. Amin. Ya. Amin. Nah, saya akan lanjutkan. Yang terpenting di dalam hidup bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Selain saudara kita memiliki komitmen, kita mau taat, ya, obey, tetapi yang terpenting adalah honor the Lord. Yang terpenting adalah menghormati Tuhan. Kalau kita mau hidup bersama dengan Dia, tentunya harus menghormati Dia. Amin. Karena ada banyak orang yang katanya hidup bersama Dia, tetapi tidak menghormati Dia. Ya, banyak kan? Banyak sekali. Di Alkitab pun banyak sekali orang yang berkata hidup bersama dengan Dia, namun tidak menghormati Dia. Nah, ini penting sekali. Bagi generasi muda saat ini, sangat banyak generasi muda yang tidak menghormati Tuhan. Bahkan generasi yang tua pun demikian, tidak menghormati Tuhan. Itu banyak sekali. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak menghormati Tuhan. Bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan kalau ia tidak menghormati Tuhan? Bagaimana dia bisa memberikan firman itu, menyampaikan khotbah itu kalau dia tidak menghormati Tuhan? Sangat penting untuk kita bisa hidup bersama dengan Dia, yaitu kita hormat kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika dulu saya masih kecil, saya ikut orang tua, saya hidup bersama dengan orang tua. Ya. Saya hidup bersama dengan orang tua saya. Harusnya saya menghormati orang tua saya. Itu sudah harus. Karena saya hidup bersama dengan Dia. Tapi kenyataannya pada saat itu, saya hanya hidup bersama dengan orang tua saya. Tapi hormat saya kepada orang tua saya kurang. Saya tidak menghormati mereka. Itu betul. Karena saya melihat mereka secara fisik. Ya, orang tua saya keras. Dalam mendidik saya keras sekali. Ya, pada saat itu saya tidak mau mengikuti peraturannya. Dan saya tidak menaruh hormat kepada orang tua saya. Ya. Terus menerus. Bahkan saya malu mengakuinya sebagai orang tua saya. Kalau ada teman saya yang mau datang ke rumah, saya katakan jangan. Saya yang akan keluar dari rumah menemuimu. Karena saya malu, mereka tahu keadaan rumah saya. Mereka tahu keadaan orang tua saya aslinya. Itu saya malu. Bagaimana cara berbicaranya, papi, mami, itu saya malu. Saya takut kalau mereka tahu keadaan orang tua saya, mereka tidak mau berteman dengan saya lagi. Itu yang terjadi. Sehingga saya hidup bertahun-tahun bersama dengan orang tua saya, tetapi hormat kepada orang tua itu hilang. Walaupun saya ada di situ, ya, saya berbagi tentang segala sesuatu yang saya miliki, saya bagi untuk keluarga, untuk semua. Tetapi di dalam hati saya, kehormatan yang sebetulnya Tuhan perintahkan kepada saya, yaitu ketika Tuhan sampaikan, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Itu tidak bisa saya lakukan, tidak bisa saya keluarkan.
Walaupun secara fisik saya tinggal bersama dengan mereka, saya melakukan semuanya yang diperintahkan, ya saya ikuti semuanya seperti itu, tapi dengan hati yang tidak hormat, dengan hati yang jengkel. Walaupun mungkin juga saya memberikan penghasilan saya juga untuk keluarga, tetapi tidak ada hormat seperti yang Tuhan perintahkan kepada saya. Sampai akhirnya ketika tahun 2001, dia harus memaksa saya pulang ke Surabaya dan menghantam saya. Tuhan menghantam saya supaya saya sadar, tahu bahwa pentingnya menghormati orang tua. Karena pada saat itu saya masih hidup bersama dengan orang tua saya. Jadi saudara, kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, penting adalah engkau menghormati dia. Harus menghormati dia. Sama seperti perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita menghormati kedua orang tua kita. Pasti dari semua yang hadir ini tidak ada yang tiba-tiba dari lahir kemudian hidup sendiri. Kecuali, maaf, itu mungkin ditaruh oleh orang tuanya tersebut di sebuah rumah atau di gereja, betul kan? Tetapi bila ada orang tuanya atau salah satu aja deh, pasti mungkin akan ikut dengan orang tua tersebut, ataupun akan diasuh dengan orang yang jauh lebih tua. Nggak mungkin bayi ngasuh bayi kan, nggak mungkin kan seperti itu. Pasti bayi akan diasuh orang tua. Nah demikian pun sekalipun itu bukan orang tua kandungmu, engkau tetap harus menghormati orang yang mengasuh, yang memeliharamu. Itu karena engkau hidup bersama dengan dia. Jadi kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus menghormati dia. Yang setuju katakan amin. Nah di dalam honor him, menghormati dia, honor the Lord, itu saya bagi lagi, terbagi lagi. Banyak orang gimana? Oh sudah, saya hormati dia dengan kita berkata engkaulah juru selamatku, kita berkata haleluya, kita berkata holy holy, seperti tadi kita menyanyikan precious the Lamb of God. Apakah itu dengan demikian kita sudah menghormati dia? Belum. Sekalipun saudara setiap hari nyanyi holy holy atau haleluya 12 kali sampai jadi 24 kali, sampai jadi berapa kali, tetap engkau belum menghormati Tuhan bila engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan di sini. Kita buka di dalam Amsal 3. Kita buka di dalam Amsal 3 ya. Ayat yang oke. Saya akan membacanya dengan cepat karena hari ini agak padat ya. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Yang pertama, untuk menghormati Tuhan, saudara harus percaya kepada dia. Percayalah kepada Tuhan. Trust him. You must trust him. If you want to live with him, you must trust him. Engkau percaya kepadanya. Percaya. Jangan mengandalkan dirimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Jangan bersandar kepada, oh aku sudah tahu. Ya. Pada saat itu, dari kecil saya mungkin sudah dididik oleh mami untuk jadi Kristen, dibawa ke gereja semua seperti itu. Ya. Dan kemudian saya hanya ikut aktivitas gereja dan membaca firman seperti itu. Nah, kepercayaan saya kepada Tuhan hanya berdasarkan apa yang saya tahu saat itu saja. Jadi hanya itu saja.
Saya percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari kecil diajarin demikian oleh guru sekolah minggu, orang tua semuanya. Terima Yesus, dia adalah Juru Selamatmu. Nah, kepercayaan saya pada saat itu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya sampai di pengetahuan itu saja. Pengetahuan saya tentang Yesus saat itu saja. Cetek sekali. Saya belum memahami siapa dia sebenarnya. Jadi kepercayaan saya bisa mudah digoyahkan. Ketika saya beranjak remaja, dewasa muda seperti itu, mulai banyak yang bisa menggoyahkan kepercayaan saya. Dengan dunia, tawaran dunia semua itu menggoyahkan kepercayaan saya. Karena saya tidak tahu siapa dia yang saya percaya ini. Sedalam apa? Hanya sekedar Savior, Juru Selamat. Nah, itu gampang sekali. Jadi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus tahu siapa dia yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kamu percaya, tapi betul-betul yang dikatakan di ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, gak main-main. Pada saat itu saya cuma main-main aja. Ya percaya, karena memang bawa orang tua ke gereja. Oke, percaya. Sampai akhirnya saya betul-betul bisa percaya kepada Tuhan ketika saya mengalami dengan dia. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan dia, saya tahu siapa dia. Barulah kepercayaan saya itu sungguh-sungguh dengan segenap hati saya. Kalau pada saat itu karena disuruh mami, karena dibawa orang tua, percaya Yesus karena orang tua. Tapi keadaan pada tahun 2001, saya percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati saya. Karena saya tahu siapa Tuhan Yesus Kristus. Kepercayaan ini penting. Dari saat itulah ketika saya menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya dengan sungguh-sungguh, saya sudah hidup bersama dengan dia. Saya hidup dengan dia. Dan dengan hidup dengan dia ini, dengan percaya, itu sama dengan obey him. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu sama dengan kita taat kepada dia. Banyak orang tidak bisa taat kepada Tuhan karena ia kurang percaya. Kalau orang yang percaya dengan segenap hati, maka ia dapat taat kepada Tuhan. Di Alkitab ada contoh. Ya, kita akan membuka di dalam Bilangan. Kita akan buka di dalam Bilangan. Bilangan 20 ya, ayat 7. Musa sudah mengalami Yesus 40 tahun bersama dengan Yesus. Tetapi dia masih bisa tidak menghormati Tuhan. Sudah mengalami banyak peristiwa dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih bisa tidak menghormati Tuhan. Bilangan 20 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saya ulang lagi, saudara dengarkan. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun,
karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kapan Musa tidak percaya sama Tuhan? Dia mengembalakan semua umat Israel karena Tuhan. Di mana Musa tidak percaya sama Tuhan? Kapan saatnya ketika Musa tidak percaya sama Tuhan? Ketika dia berkata dengan emosi, dia berkata dengan marah, ya, dan dia berkata, apakah harus kami yang kasih kamu minum? Selain tidak percaya kepada Tuhan, Musa juga tidak menghormati kekudusan Tuhan. Seorang Musa, saudara, bisa tidak menghormati Tuhan. Apalagi saya. Saya sudah tidak pernah menghormati Tuhan. Lama. Sampai Tuhan tarik saya. Baru di situ saya tahu betapa pentingnya honor the Lord. Menghormati Tuhan. Itu sama dengan trust Him, percaya sama Dia. Musa tidak percaya pada saat itu. Padahal Tuhan berkata, kamu cuma berkata kepada bukit batu itu. Tapi dia mengandalkan pemikirannya, dia mengandalkan ingatannya dia tentang yang lalu. Memang beberapa saat yang lalu Tuhan perintahkan kepada Musa adalah untuk memukul. Ya. Jadi dia untuk kesempatan yang kedua ini dia tidak percaya sama Tuhan. Kalau cuma ngomong saja kepada bukit batu itu nggak bakalan bisa keluar. Dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena yang lalu saya harus memukulnya. Jadi sekarang juga harus dengan memukulnya. Hal sepele kalau saudara lihat. Tetapi itu bukan hal sepele bagi Tuhan. Sangat-sangat utama bagi Tuhan. Ketika engkau tidak percaya. Kapan? Yaitu semua perintahnya dilanggar. Dilanggarnya apa? Sedikit kok. Karena itu kan juga benar berdasarkan dulu beberapa waktu yang lalu memang Tuhan melakukan perintah demikian. Jadi kali-kali sekarang juga sama deh. Dan lagi siapa aku? Bagaimana aku bisa cuma berkata kepada gunung itu gunung bisa keluar airnya? Dia gak percaya dengan omongan Tuhan. Dia gak percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Dia hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah engkau apa? Mengandalkan kekuatanmu sendiri. Dia mengandalkan dengan kekuatannya dia memukul gunung batu itu. Dengan amarahnya dia, Musa marah. Dengan amarahnya dia pukul gunung batu itu. Keluar airnya enggak? Keluar kan? Keluar. Karena apa? Karena Musa? No. Karena Tuhan. Bukan karena Musa, bukan karena kekuatan Musa, bukan Musa yang membuat mujizat itu, tapi Tuhan. Dan Musa sudah mencoreng. Dia sudah ada coreng ketika dia tidak percaya. Dan Tuhan firman-Nya jelas. Jadi Tuhan gak peduli kepada siapa saja. Dia akan strict dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Musa loh ini yang katanya adalah orang yang kukasihi juga. Ya, yang kepadanya kuberikan kasih karunia, yang juga dibela ketika saudaranya ngata-ngatain dia, dibela loh sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Saudaranya perempuan ngata-ngatain dia, dibela langsung saudaranya itu jadi kusta. Tapi kenapa hanya segini aja loh? Kalau saudara ngeliat kan kecil sih. Apa bedanya? Memang Tuhan dulu sudah kasih order kayak gitu. Kali-kali ya sama. Tapi tidak. Orderan dari Tuhan itu tidak sama, saudara. Gak bisa ambil sembarangan. Oh Tuhan dulu pernah perintahkan gini, sekarang juga gini. Tidak bisa. Apa yang Tuhan perintahkan kemarin dengan hari ini tidak sama, saudara.
Engkau tidak bisa memakai perintah yang lalu untuk hari ini. Tidak bisa. Hari ini ada perintah hari ini. Besok ada perintah untuk besok lagi. Kita gak bisa pakai perintah yang kemarin. Musa pakai yang kemarin karena dia berdasarkan mengandalkan kekuatannya dia, knowledge-nya dia, pengetahuannya dia tentang Tuhan. Oh, Tuhan sudah pernah melakukan ini, pasti sekarang akan diulang lagi seperti itu. Tidak. Ketika dia tidak percaya, dia sudah melanggar Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu apa? Tidak menghormati kekudusanku. Berapa banyak dari saudara, berapa banyak daripada hamba-hamba Tuhan, manusia semua di seluruh dunia ini, hamba-hamba Tuhan semuanya ini, dengan ketidakpercayanya itu ternyata tidak menghormati kekudusan Tuhan. Hati-hati saudara, mulut boleh berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi hatimu tidak percaya, engkau sudah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga banyak orang yang jatuh karena mulutnya dia menyanyi haleluya, aku percaya, tapi dalam hatinya tidak percaya. Itu sudah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kamu menyanyikan haleluya, puji Tuhan semuanya, itu di tempat kudusnya Tuhan. Dan kalau itu tidak sesuai dengan hatimu, itu engkau melanggar, merusak kekudusan Tuhan. Maka tidak akan bisa hidup bersama dengan dia. Hidup bersama dengan Tuhan harus apa? Menghormati dia. Hormat kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita harus menghormati dia. Akibatnya Musa dan Harun tidak bisa membawa jemaah itu masuk ke negeri yang Tuhan akan berikan. Ada konsekuensinya. Sekalipun Tuhan katakan aku memberikan kasih karunia kepadamu, Tuhan sangat mengasihi Musa juga. Tapi karena Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan, Musa harus terima konsekuensinya. Musa dengan Harun tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu yang kedua, tadi kita baca, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri apa? Bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, berarti kalau kita ini tubuh kita lemah terus. Ya, tubuh kita lemah, tulang-tulang kita lemah atau gimana? Mungkin kita tidak pernah mengakui dia di dalam laku kita. Kita tidak menghormati dia. Saudara boleh melakukan semua ritual ataupun aktivitas di gereja ibadah, tapi kalau engkau tidak menghormati, hormat ini dari dalam dan keluar, saudara. Kelihatan dari dalam dan keluar. Menghormati dia dengan apa? Mengakui. Kalau kita tidak mau mengakui Tuhan adalah yang di dalam segala jalanmu. Aku ada hari ini karena Tuhan. Aku bisa melakukan segala macam apapun itu hanya karena Tuhan. Kita akui dia, acknowledge him. Supaya semua orang tahu. Bahkan sekarang ada banyak orang yang mau tutupin Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam pergaulan, jangan sampai orang tahu kalau aku percaya Tuhan. Kalau aku orang percaya Tuhan, nanti aku gak dapat itu jobnya, aku gak dapat itu pekerjaannya. Jangan sampai mereka tahu kalau aku orang yang sangat takut akan Tuhan. Biasa-biasa saja jadi orang supaya bisa dapat pekerjaan tersebut, supaya dapat itu bisnis bisa jatuh, tender itu bisa jatuh sini. Kalau orang tahu kalau aku percaya sama Tuhan Yesus, gak bisa dikasih. Berarti kita tidak mau mengakui dia di dalam segala hal. Hanya tertentu kalau pada hari Minggu. Kalau pas hari ibadah, angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi ketika dalam bisnis segala macam tidak mau mengakuinya. Di luar, di sekuler tidak mau. Berkaulan, pertemanan, jangan sampai orang tahu kalau aku percaya Tuhan. Berapa banyak sekarang terjadi itu, saudara.
ada di mana-mana. Karena mereka tidak mau mengakuinya. Ya. Dan kalau begitu, kalau mereka tidak mau mengakuinya, artinya apa? Sama dengan tidak ada takut akan Tuhan. Tidak memiliki takut akan Tuhan. Gak takut sama Tuhan. Bayangin, kalau orang sudah tidak mau mengakui Tuhan, dia tidak takut sama Tuhan, berarti dia tidak menghormati Tuhan. Kalau orang yang sudah tidak takut akan Tuhan, apalagi sama manusia, tapi dia takut mati, orang kayak gitu takut mati. Orang yang tidak takut akan Tuhan pasti takut mati, takut sakit, takut mati, takut kere, pasti. Ya, takut gak punya apa-apa, itu mereka takut. Ya. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut mati, tidak akan takut miskin, tidak akan takut dalam hal sakit penyakit. Karena ketakutannya dia bukan takut tentang hal-hal yang kecil, tapi dia takut kepada Raja di atas segala raja. Penting sekali kita mau hidup dengan Tuhan, kita harus memiliki takut akan Tuhan. Fear of God. Ya, bukan takut jelas, jangan salah mengerti dalam hal takut ini. Tapi itu penting untuk kita. Kita harus tahu di hadapan kita saat ini, di atas kita, di kanan kiri kita, di belakang kita, di mana saja kita berada, ada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang terus memantau kita. Nah, itulah ketakutan akan Tuhan. Bukan hanya ketika beribadah di sini, oh ya ada pendeta, oh ya ada penatua. Jangan, nanti kalau keluar deh di tempat lain nggak ada siapa-siapa, toleh lihat cari, ada pendeta nggak, ada siapa nggak, baru dia main. Takutnya bukan takut akan Tuhan. Ya. In all your ways, acknowledge, recognize Him, bahwa Dialah yang selama ini menuntun jalanmu, membimbing kamu, menuntun kau sampai ke level ini, bahwa hanya Dialah. Itu kita harus mengakui Dia. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena talenta kita, bukan karena relasi kita, tapi kita hari ini ada di sini adalah di mana engkau memiliki apa saja, itu karena Tuhan Yesus Kristus, bukan karena engkau, ya, bukan karena siapa-siapa. Ya, kalau kita misalnya tidak mau menghormati Tuhan, ya, ini kalau misalnya kita tidak mau menghormati Tuhan, apa kata firman Tuhan? Kita lihat di dalam Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menghina namamu? Ya, banyak imam-imam itu ternyata menghina nama Tuhan, menghina. Kalau kita memiliki tadi apa? Mengakui Dia. Ya, kemudian apa? Kita takut akan Tuhan. Berarti kita menghormati namanya. Tidak sembarangan namanya itu kita pakai. Kita comot namanya demi nama Yesus, pakai nama Yesus, tapi hidupnya tidak menghormati Tuhan. Segala sesuatu yang pakai nama Yesus, tetapi kenyataannya hidupnya tidak menghormati Tuhan. Bahkan kadang-kadang nama Yesus dipakai dengan sembarangan. Buat latah segala. Itu tidak menghormati Tuhan. Jatuh barang, nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Kena apa, Tuhan Yesus tolong. Itu gak menghormati Tuhan. Jadi saya harapkan saudara sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Jangan sampai engkau latah segala pakai sebut nama Tuhan, terus engkau apa untuk dapat apa? Itu namanya engkau tidak menghormati Tuhan. Mau darah Yesus kah? Oh Tuhan Yesus tolong. Tidak ada kata-kata itu lagi yang keluar dari mulut semua imam-imam. Katakan ini, para imam kamu menghina namaku. Engkau imam-imam Tuhan?
Tapi engkau sering menghina nama Tuhan. Dengan apa? Pakai sembarangan tuh nama. Kesandung sedikit, oh Tuhan Yesus tolong, segala macam seperti itu. Itu engkau tahu gak ini? Ternyata kata-kata yang keluar dari mulutmu itu menghina Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah. Bertobatlah saya katakan. Sedikit saja kamu berkatakan. Apalagi pakai dengan kutuk, curse. Di luar negeri, maki-maki orang dengan pakai nama Tuhan Yesus. Itu tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan. Kenapa? Sudah tidak ada takut akan Tuhan. Dan bagaimana kamu mau hidup bersamanya? No way, no way. Kamu tidak akan bisa pernah hidup bersama dengan Yesus kalau kamu memperkatakan namanya sembarangan. He is your King. He is your God. Remember about that. Ingat akan itu. Ibu-ibu ini yang suka latah, hati-hati. Bertobat. Kaget langsung, oh Tuhan Yesus, apa-apa sembarang Tuhan Yesus. Stop doing that. Berhenti. Tidak sadarkah engkau menghina nama Tuhan? Saya katakan hari ini, bertobatlah. Karena itu sangat menghina dia. Para imam tidak tahu. Pendoa semuanya termasuk imam, pendeta. Kapan kami menghina engkau? Dengan memakai nama Tuhan sembarangan itu kamu menghina Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkata demikian, kita lanjut dalam Maleakhi 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Saya mau kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Jarang dibaca ayat ini karena orang gak mau baca ini. Tegurannya keras ya, tapi saya harus menyampaikan ini kepada saudara. Jadi hari ini ada pertobatan. Yang suka latah pakai nama Yesus Kristus semuanya, bertobatlah. Jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan apa? Mengirimkan apa? Berkat. Saudara pikir dengan banyak berkata, oh darah Yesus, oh Tuhan Yesus tolong, semua itu engkau akan dapat berkat? Tidak. Tapi Tuhan akan mengirimkan apa? Kutuk ke antaramu. Dan akan membuat berkat-berkatmu itu menjadi apa? Kutuk. Jangan main-main dengan nama Tuhan. Jangan main-main dalam hal tidak menghormati Tuhan. Penting. Musa aja, seorang Musa aja yang sudah luar biasa kayak gitu, ketika dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, dia tetap harus menerima konsekuensinya. Lalu siapa saudara dan saya? Nah, ini ada contoh. Kita buka dalam Kisah Rasul. Kalau aja dikatakan kutuk kan, langsung berkat-berkatmu bahkan jadi kutuk. Kita buka Kisah Rasul 12. Ayat 20 hingga 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan
bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Raja Israel, Raja Herodes, ketika dia tampil, dia khotbah di hadapan, pidato di hadapan jemaatnya, dan dia berkata, ini adalah suara Allah, bukan suara manusia. Kejadian langsung ditampar. Saudara mau ditampar malaikat? Terjadi loh, raja ini ditampar. Raja, gak peduli raja, ditampar malaikat. Dan ini cuma di sini di Alkitab Indonesia dikatakan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Sebetulnya bukan saat itu juga, sesaat itu juga dia mati. Dia dimakan cacing-cacing dan dia mengalami sakit itu selama 5 hari. Menderita, cacing-cacing itu masuk memakan dia. Saudara bayangin kalau ular langsung makan, langsung habis. Cacing bisa makan berapa lama? Betul gak? Nah itu banyak cacing. 5 hari setelah dimakan cacing dia baru mati. Cacing itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dikipaskan atau diapakan. Bisa lengket, bisa ini, dan dimakan. Dan baru 5 hari dia mati. Berarti dia mengalami, dia melihat cacing itu grogotin badannya, makan. Aduh enak banget dagingnya gitu-gitu. Karena apa? Tidak menghormati Tuhan Allah Bapa. Honor the Lord. Jangan main-main soal menghormati Tuhan. Penting sekali. Kalau saudara mau hidup bersama dengannya, saudara harus menghormati Tuhan. Katakan amin. Lewat semuanya yang tadi yang saya sampaikan. Omongan, oh inilah firman dari Allah. Tapi dia yang menyampaikan, dia tidak dapat firman dari Allah. Bukan manusia. Dari Allah. Padahal dia bukan menyampaikan firman Tuhan. Dia cuma pidato. Langsung. Gak tahu kapan adanya, pakai apa itu malaikat datangnya. Langsung ditampar sama malaikat. Plak. Jatuh. Dan dimakan cacing berpesta pora. Kapan lagi makan raja? Hari ini raja sedang jatuh dan kita pesta pora karena kita makan dagingnya raja. Karena apa? Herodes tidak menghormati Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita hormat Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati tempat kudusnya. Kita menghormati tempat kudusnya. Kita buka Imamat 19 ayat 30. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kita harus memelihara hari sabat Tuhan. Karena itu tempat kudusnya Tuhan. Pada hari sabat itu Tuhan beristirahat dan Tuhan mau bertemu kita, berjumpa dengan kita, mau berfellowship dengan kita, dan harus menghormati tempat kudus Tuhan. Tempat kudus Tuhan itu harus dihormati. Ingat pelajaran tabernakel? Yang di tempat kudus itu, yang masuk di situ tidak sembarangan orang. Tapi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, hanya orang yang sudah dipilih. Keturunan Imam Harun yang boleh melayani di situ. Ya, itu tidak sembarangan orang. Ya, tidak sembarangan orang, tidak bisa sembarangan orang. Ya. Coba kita buka dalam 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2.
Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang dan mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut Tuhan itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, ya, 100 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bukan 20 tahun, 20 tahun ini setelah pemerintahan daripada Daud, ya. 100 tahun itu dari zaman pemerintahan daripada Samuel, ya, sampai Daud itu 100 tahun, dan sampai masa pemerintahan Daud 20 tahun dari pemerintahan Daud. Jadi pada saat itu tabut Tuhan itu ada di rumah Abinadab, dan yang bertugas menjaga tabut Tuhan adalah Eleazar. Tapi Eleazar ini sudah dikhususkan, sudah dikuduskan. Jadi dia setiap hari hidup bersama dengan tabut Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, karena dia sudah dikhususkan. Jadi ini setelah waktu 100 tahun, saudara. Kemudian masa pemerintahan Daud 20 tahun kemudian, ya, Daud membawa, kita buka dalam 2 Samuel ayat 6. 2 Samuel 6, Daud membawa tabut itu dipindahkan, bukan lagi di rumah Abinadab, tapi dipindahkan ke Yerusalem. Ya, bahkan di situ Daud mengumpulkan semua orang-orang pilihan, orang Israel semuanya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan ke Baale Yehuda. Ya. Dan mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan, tabut Allah itu, memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, dan ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Menghormati tempat kudusnya. Tabut Tuhan adalah tempat kudus. Ya. Sejak dibawa keluar dari padang gurun, ya, untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, itu sekarang karena bangsa Israel sudah tidak berkemah lagi, tapi mereka tinggal di rumah-rumah batu seperti itu, ya, karena mereka menjarah orang-orang Kanaan tersebut dan mereka meninggali rumahnya. Pada saat itu tabut Tuhan tidak lagi ada tendanya, jadi ditaruh di rumah Imam Abinadab. Nah, Imam Abinadab ini sudah diperintahkan Tuhan untuk mengkhususkan Eleazar yang menjaga tabut Tuhan, dikhususkan. Sedang Usa dan Ahio tidak dikhususkan, ya. Jadi dia tidak pantas, tidak layak untuk memegang atau untuk mengurus tabutnya Tuhan, karena dia tidak mendapat suatu kekhususan, perintah khusus dari Tuhan, atau dikuduskan dulu terlebih dahulu. Sehingga pada saat itu tabut Tuhan dipindahkan. Nah, si Usa ini dan Ahio ini menjadi sok. Oh, karena bapakku imam, aku juga bisa ini ngantor ini. Karena bapakku pendeta, aku bisa juga ngantor ini semua. Karena ini bisa. Lalu dia berdiri di sebelahnya tabut. Kemudian ketika tabut itu, kereta itu gelincir, ya, dia dengan sembarangan
tangannya menyentuh tabut itu. Dan seketika itu juga Tuhan menyambar dia dan mati. Karena apa? Itu tempat kudus Tuhan. Sedangkan Usa belum dikuduskan. Usa tidak dikhususkan untuk menjaga tabut itu. Tuhan sangat sedemikian karena dia kudus, saudara. Sekalipun Usa ini anaknya imam, tapi Tuhan tidak memerintahkan Usa untuk menjaga tabut. Yang diperintahkan adalah Eleazar. Pada saat seperti itu, Daud jadi takut. Lalu gimana? Bayangkan saudara, selama 100 tahun plus 20 tahun, di rumah Abinadab itu tidak ada yang mati. Eleazar tidak mati. Dekat sekali dia menjaga itu tabut. Dia hidup bersama tabut itu. Dia hidup bersama dengan Tuhan. He live with him. Bahkan diberkati. Tapi setelah dipindahkan, baru sejangkal beberapa langkah, adiknya atau kakaknya, saya kurang tahu, adiknya kayaknya, itu mati langsung seketika. Gara-gara dia teledor, gara-gara dia sembarangan, gara-gara dia apa? Tidak menghormati tabut Tuhan, tidak menghormati apa? Tempat kudus Tuhan. Asal aja. Juga karena apa? Karena Usa saat itu tidak mengenal apa itu isinya tabut, siapa yang ditabut, siapa dia. Usa tidak memiliki pengenalan. Kalau dia memiliki pengenalan, maka ada percaya kepada Tuhan. Trust in God itu ada. Kalau sudah selama ini hidup, selama ini bersama dengan Tuhan, seperti Eleazar, dia pasti percaya kepada Tuhan. Kalaupun itu kereta tergelincir, Tuhan ada di tabut itu. Tuhan dapat menyelamatkannya sendiri. Karena tidak memiliki hubungan, tidak memiliki kenal mengenal, bahkan tidak percaya. Dia pikir ini hanya sekedar kotak begitu saja, isi buli-buli mana, isi tongkat. Ini cuma kotak gini aja, ya sudah langsung sembarangan pegang, asal saja. Saudara, ketika engkau tidak menghormati tempat kudus Tuhan, asal saja ketika engkau membawa jemaatmu memuji, menyembah Tuhan, asal saja. Pokoknya yang penting nyanyi, yang penting sudah terjadi. Hati-hati, ini the holy place, ini tempat kudus Tuhan. Jangan sembarangan asal. Semua harus ada persiapan, semua harus ada kekudusan. Usah sembarangan, paling cuma nyanyi begitu saja. Ini cuma kotak gitu aja, pegang aja. Itu ngawur. Siapapun yang ada di sini, jangan kau anggap ini tempat sembarangan. Walaupun tempatnya sederhana, walaupun tempatnya mungkin kecil, tapi di sini hadirat Tuhan ada. Di sini tempat kekudusan Tuhan, di mana nama Tuhan ditinggikan. Di mana saja nama Tuhan ditinggikan, di situ hadirat Tuhan. Hormati kekudusannya. Jangan asal, aku anak pendeta kok. Aku anaknya imam kok. Gak apa-apa, aku pegang aja. Jangan. Aku sudah pengalaman kok melayani. Tidak. Tetap harus ada kekudusan, itu harus ada. Harus ada preparation, harus ada persiapan, itu harus ada. Setelah itu Daud belajar dari itu semua. Kemudian tidak lagi dia suruh itu Ahio untuk membawa, tapi yang dia suruh angkat adalah imam. Dan lagi tidak dinaikkan di kereta, harus dipikul. Ingat pelajaran tabernakel? Tongkat itu harus terus ada di ring itu. Karena perintah Tuhan apa? Supaya tidak disentuh tabut itu, tapi pegang itu tongkatnya dan dipikul, tidak naik kereta. Sekalipun kereta baru, tidak dinaikkan kereta, harus dipikul. Dan yang memikul harus imam. Daud belajar dari hal tersebut, dan dia perintahkan imam harus dikuduskan dulu. Para imam tuh harus mereka mempersiapkan diri, tidak main asal-asal aja, tapi harus disiapkan kehidupan mereka. Mereka harus khususkan dulu.
beberapa orang dan ada nyanyian pujian yang disiapkan. Dan kemudian Daud menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Tidak, dia sudah bertanya, dia sudah mengetahui. Oh, begini caranya menghormati Tuhan. Seperti ini, menghormati kekudusan Tuhan. Dan akhirnya tabut itu bisa sampai di Yerusalem. Amin. Jangan engkau menganggap tempat kudus Tuhan itu sembarangan. Di mana tempat kudus Tuhan saat ini? Yaitu di dalam dirimu. Ini tempat kudus Tuhan. Jangan sembarangan terhadap tempat kudus Tuhan itu di sini. Ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa tuh tato-tato sedikit, nggak ada yang ini. Ini tempat kudus Tuhan. Hormati. Saudara, nggak perlu orang lain menghormati dirimu. Tapi selama engkau menghormati tempat kudus Tuhan yang ada tubuhmu, engkau menghormati tubuhmu, engkau menghormati bait Allah ini, maka Tuhan akan membuat orang lain menghormatimu. Ini baitnya Allah, tempat kudusnya Tuhan di sini. Ini perlu dihormati. Di mana? Kapan? Di tempat yang tersembunyi, itu harus dihormati. Di tempat yang terbuka, itu harus dihormati. Di mana saja hormati. Tubuhmu adalah bait Allah itu, tempat kudus Tuhan. Tidak sembarangan. Tidak terus asal memegang, asal aja tubuh ini. Kita harus biasa ini, terus pakai pakaian yang biasa, yang sobek-sobek, yang nggak benar. Terus kita rambutnya juga acak-acakan yang nggak benar begitu. Ya. Tapi yang penting kan hatiku, percaya Tuhan di sini, Tuhan baik sini. Kemudian tato ini tulis nama Yesus, Yesus, Yesus sampai seluruh seperti itu. Kan yang penting kan di sini. Menghormati bait Allah bukan berarti kau menulis menato dirimu dengan nama Yesus. Juga bukan berarti engkau pakai salib yang besar sekali seperti itu. Tidak. Tapi bagaimana engkau menghormati dia? Dengan mendengar suaranya ketika dia berkata, jangan lakukan itu. Jangan pergi ke sana. Oh, gak apa-apa Tuhan, sebentar aja, nanti saya kembali cepat. Nengok sebentar, kalau saya nggak muncul nggak enak Tuhan. Itu teman-teman saya, ya nanti kalau nggak gitu nanti nggak dapat ini, nggak dapat job, nggak dapat ini Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, sebentar. Ini saya katakan waktu di Bible study, tabut Allah itu ada di mana? Di sini. Pegang ini semua di dalam. Hormati dia. Dengan apa? Maaf ya, bukan berarti terus kita gak boleh sukacita, bukan. Kalau sukacita boleh, adakan pesta boleh, tapi tetap harus sesuai dengan kekudusan daripada Tuhan. Saudara mau pergi kemana boleh, tapi harus ada kekudusan, ini penting. Saudara mau sukaria boleh, tertawa boleh, tapi jangan terlalu tertawa yang wah ya seperti itu. Ini ada kekudusan di sini, karena Holy Spirit juga adalah roh sukacita. Ya, kita bersukacita. Ya. Ada aturannya di sini. Itu apa? Hormati dia. Kita menghormati dia. Amin. Selain di sini, di tempat yang kelihatan orang, nah di sini nih, yang orang lain nggak bisa lihat. Di kamar mandi, di kamarmu, di rumahmu, orang lain nggak bisa ikut. Di situ harus menghormati tempat kudus Tuhan. Ketika orang nggak tahu, engkau buka situs-situs porno, ada Tuhan. Orang tuamu nggak tahu, tapi Tuhan lihat itu. Ketika nggak ada yang lain tahu, tapi Tuhan tahu. Hormati dia, hormati tempat kudusnya. Amin. Terakhir,
sukacita kalau saya mendengar terakhir. Tapi justru yang terakhir ini yang paling berat. Ya, tadi yang ketiga adalah kita menghormati Tuhan. Tempat kudus Tuhan berarti sama dengan menghormati Tuhan dengan kekayaanmu. Amsal 3 tadi kita baca ulang. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuh. Saudara, jangan bosan mendengar peringatan Tuhan tentang perpuluhan. Jangan bosan, karena saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh bosan untuk menyampaikan hal ini. Di mana saja saya diperintahkan, saya akan menyampaikan ini. Ya. Honor the Lord with your wealth. Muliakan Tuhan, hormati Tuhan dengan segala kekayaanmu. Itu harus. Kalau tadi kita dengan segala penampilan yang benar, menghormati semua, tapi juga dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, tidak bisa tidak. Ya. Jangan sampai ada yang mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Dengan cara apa? Ini ada kejadian juga nih. Kita buka contoh terakhir. Yosua. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Pasal 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawanya ke musnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga, besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Pada saat itu adalah kota Yeriko yang akan dimusnahkan, dan Tuhan perintahkan akan jadi runtuh semuanya kecuali Rahab dan semua barang-barang yang ada di Yeriko. Emas, perak, tembaga itu semua akan dimusnahkan. Artinya apa? Itu milik Tuhan, tapi Rahab tidak dimusnahkan, tapi akan menyembunyikan beberapa daripada itu. Mencuri berarti dengan demikian. Mencuri dari milik Tuhan. Kenapa itu semua harus dimusnahkan? Karena itulah pertama kalinya bangsa Israel memasuki tanah Kanaan.
Dan pertama kalinya dia memiliki hasil jarahan semuanya itu. Dan Tuhan mau itu kudus. Dan itu milik Tuhan, buah sulung yang Tuhan miliki untuk semuanya. Dimusnahkan, dibakar, dimusnahkan. Tapi mereka tidak. Akan ngambil. Dari keluarga-keluarganya juga ngambil. Disembunyikan. Mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Itu berbahaya, saudara. Selama-lamanya dikatakan, aku tidak akan menyertai engkau selama engkau tidak mengembalikan barang-barang yang engkau sembunyikan. Hormati Tuhan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Itu milik Tuhan. Buah sulung milik Tuhan, perpuluhan milik Tuhan. Jangan pernah engkau mencurinya, karena itu milik Tuhan. Atau menundanya, karena itu milik Tuhan. Engkau bisa berkata holy, 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 tetapi engkau mencuri. Engkau bisa menyanyi jadi WL dan segala macam, tapi engkau mencuri milik Tuhan. Tidak memberikan perpuluhan, tidak membayar perpuluhan, mengembalikan seluruh perpuluhan itu kepada Tuhan. Engkau mencuri milik Tuhan. Ini hati-hati. Menipu Tuhan, mencuri milik Tuhan, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Dan kalau tidak menghormati Tuhan, berarti tidak akan pernah bisa hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus menghormati Tuhan. Siapa yang mau hidup bersama Tuhan? Hormati Dia. Bagaimana cara menghormati Tuhan? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Bukan dengan separuh hati, bukan karena dari omongan orang, bukan karena ini, tapi harus dengan segenap hati. Ya. Karena dengan percaya itu sama dengan ketaatanmu. Trust Him equal with obedience. Percaya kepada Tuhan itu sama dengan ketaatanmu. Dan kemudian yang kedua adalah akui Dia dalam segala lakumu. Acknowledge Him. Honor His name and have a fear of God. Hormati nama Tuhan dan miliki takut akan Tuhan. Ya, jadi ingat saudara, hari ini saya percaya ada banyak yang bertobat. Karena engkau suka memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Pakai lata-lata lagi sudah tidak. Jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Karena apa? Ketika engkau tidak sembarangan mengutarakan nama Yesus, itu engkau memiliki takut akan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hormati Tuhan, hormati tempat kudusnya. Ya. Tempat kudusnya itu apa? Di mana hadirat Tuhan ada, disitulah tempat kudus Tuhan. Di tempat kudus Tuhan itu di mana? Yaitu saudara semua ini. Di sini tempat kudus Tuhan. Kalau satu orang tempat kudus Tuhan, tempat kudus Tuhan, tempat kudus Tuhan, kemudian berkumpul di sini, berarti ini adalah tempat kudus Tuhan. Sama. Ya. Sekalipun kau berada di restoran di mana saja, kau berada di tempat lain di mana, kalau ada 2-3 orang adalah tempat kudus Tuhan, di situ adalah tempat kudus Tuhan. Hati-hati, perilakumu dijaga, tertawamu dijaga, tingkah lakumu dijaga, cara makanmu dijaga. Karena di situ 2-3 orang berkumpul, tempat kudus Tuhan hadir, orang lain bisa tahu, kok anak Tuhan makannya kayak gila-gilaan kayak gitu, gak ada sopan santunnya kayak gitu. Ya. Seperti apa misalnya, ketika saudara diundang orang lain, serobot nggak bisa antri, itu tidak menghormati tempat kudus Tuhan. Di mana? Di sini. Ya. Hidup sama Tuhan sukar ya? Enggak. Hormati tempat kudus Tuhan. Bagaimana cara menghormati tempat kudus Tuhan? Adalah dengan memuliakan Dia dengan segala hasil pertamamu. Yaitu dengan perpuluhan, dengan keuanganmu semuanya.
Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Dengan demikian engkau memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata perpuluhan sudah tak musim, gak ada lagi, itu orang itu tidak menghormati Tuhan. Saya katakan hamba Tuhan siapa saja yang berkata bahwa perpuluhan tidak lagi, engkau tidak menghormati Tuhan. Bertobatlah. Karena disitulah nama Tuhan akan ditinggikan. Oke, keras. Harus keras saudara. Kalau tidak bicara ini, hal ini keras. Banyak orang seenaknya sendiri tentang nama Tuhan. Tidak bisa. Itu menista Tuhan. Kenapa kalau agama lain di penistaan itu mereka begitu ininya. Tapi kalau Tuhan mau dinista orang, kenapa engkau diam aja? Tidak boleh hamba Tuhan. Jangan boleh ada orang yang menista rajamu. Engkau harus berani berdiri katakan itu. Karena rajamu itu ada di mana? Tuhanmu ada di mana? Sini. Hormati dia. Jadi adik-adik, anak-anak semua ingat. Kamu harus memberikan perpuluhan. Dari mana? Dapat uang saku kan? Dari orang tua? Nah itu diambil perpuluhan. Harus belajar dari kecil untuk memberikan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan itu penting. Ketika itu kamu lakukan, kamu menghormati Tuhan. Ingat itu, ya. Memang kamu belum bekerja, tapi kamu dapat uang saku dari orang tua kan? Harus memberikan perpuluhan, ya. Belajar dari hal yang kecil. Jadi nanti kalau kamu sudah bekerja, kamu sudah memiliki hasil, kamu sudah terbiasa, ya. Harus ikut perintah Tuhan. Kalau engkau mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hormati Tuhan. Amin. Menara doa mendidik setiap orang untuk menghormati Tuhan. Amin. Kepada anak-anak kecil, remaja, dewasa dan tua, tetap saya didik untuk menghormati Tuhan. Siapapun, ya, janganlah engkau berdiam diri ketika orang lain menista raja kita. Berdirilah, sampaikan kebenaran itu. Harus berani. Bagaimana kita bisa seperti hamba Tuhan yang tadi saya sampaikan. Contoh, kalau kita tidak menjaga kehormatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara gak akan bisa hidup bersama dengan Yesus. Siapa yang mau live with Him?